Di Polresta Padang pada acara kami konferensi pers terkait tepatnya pukul 23.00 jajaran Polresta Padang khususnya Sat Narkoba Polresta Padang mendapatkan informasi terhadap terjadinya dugaan penyalahgunaan hotel. Berikan tanda-tanda dan ciri-ciri dugaan pelaku penyalahgunaan. Tim Sat Narkoba Polresta Padang melakukan penyelidikan, menemukan, kemudian juga orang yang diduga itu ditemukan, kemudian diikuti pada saat keluar dari Hotel T menuju ke daerah Parak Gadang. Daerah Parak Gadang inilah terduga pelaku ini dihentikan oleh Sat Narkoba Polresta Padang, kemudian digeledah, ditemukanlah di badannya satu plastik yang diduga kemudian dikembangkan oleh Sat Narkoba, diinformasikan bahwa pelaku S, ya, ulangi pelaku AA yang telah ditemukan oleh Sat Narkoba ini menyatakan baru selesai menggunakan di Hotel T. Kemudian Sat Narkoba mengembangkan di Hotel T. Kemudian di Hotel T ini kemudian ditemukanlah pelaku lain, yaitu S. Ya, pelaku lain S. Kemudian pelaku S ini di dalam kamar Hotel T. Kemudian Sat Narkoba bekerja sama dengan pihak manajemen hotel. Kemudian dibukalah kamar ini, ditemukanlah di bawah tempat tidur seperangkat alat dan satu plastik yang diduga berisi oleh Sat Narkoba ini murni adalah penyelidikan yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan, ya, tolong, tidak ada kaitannya dengan pekerjaan. Apa yang dilakukan oleh Sat Narkoba, menemukan tersangka, mendapatkan informasi, melakukan penyelidikan, ternyata benar. Ya, kita boleh, ya, rekan-rekan, bahwa pelaku yang pertama diamankan adalah pekerjaannya swasta. Kemudian 3 pelaku lainnya, yaitu berinisial S, berinisial M1 dan berinisial M2 adalah yang diduga pada saat itu adalah dari anggota DPRD salah satu kabupaten di Kota Padang. Ulangi, Sumatera Barat, di salah satu kabupaten di Sumatera Barat. Dan pengungkapan ini adalah berkat kerjasama dengan masyarakat, ya, terutama masyarakat dengan Satuan Reserse Narkoba Polresta Padang yang dipimpin oleh Pak AKP Martinus. Mungkin itu yang pertama. Mungkin rekan-rekan mau ada yang ditanyakan, silakan. Orang lain, ya, dari pelaku S ini dikembangkan lagi kepada pelaku M, ya, pelaku M yang pertama. Pelaku M yang pertama ini dia berada sama di dalam satu hotel, yaitu Hotel T di daerah Kota Padang. Kemudian dari pelaku M yang pertama
dan dia juga mengakui telah menggunakan bersama-sama S dan AA tadi. Kemudian berkembang lagi pada pelaku M yang kedua. Nah, di pelaku M yang kedua ini pun mengakui telah menggunakan menyalahgunakan secara bersama-sama. Sekarang di masyarakat ini pun bahwa ada terjadi. Itulah di Saat Narkoba melakukan penyelidikan, mendapatkan orang yang terduga sesuai dengan informasi, diikuti, kemudian didapatlah di dalam badannya terdapat satu plastik yang diduga jenis. Dan rekan-rekan perlu saya tambahkan juga bahwa dari kegiatan penyelidikan ini, para pelaku ini dilakukan pemeriksaan urin di Rumah Sakit Bayangkara dan terindikasi mengandung metamfetamin, yaitu jenis. Kemudian juga informasi dari Sat Narkoba bahwa barang bukti yang dua plastik yang kita temukan tadi yang diduga adalah sudah dilakukan pemeriksaan di laboratorium forensik Riau, dan secara lisan sudah disampaikan bahwa identik apa yang di pasal yang kita sangkakan, yaitu pasal 114 ayat 1 junto pasal 112 ayat 1 junto 132 ayat 1 junto 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 5 sampai dengan 12 tahun. Ya tentunya rekan-rekan tidak ada informasi bahwa keempat tersangka ini adalah pecapan polisi. Ya, sudah kita verifikasi bahwa tidak ada yang keempat ini yang pecapan polisi. Tapi keempat-empatnya latar belakang legislator semua. Dari keempat tersangka yang kita amankan, satu adalah karyawan swasta. Itu yang pertama kita ambil. Ya, itu yang pertama kita amankan, sehingga menepis anggapan orang bahwa ini karena di Hotel T itu sedang dilakukan kegiatan bintek dari legislatif, terus dilakukan penyelidikan, bukan. Ya, kita murni mendapat informasi sehingga menemukan tersangka pertama ini adalah karyawan swasta. Dan sinilah berkembang bahwa menggunakan bersama dengan 3 orang lainnya yang, mohon maaf, pekerjaannya adalah anggota DPRD. Untuk anggota dewan ini apakah baru dilantik atau belum? Ya seperti kita ketahui bersama bahwa anggota DPRD terutama di Sumatera Barat itu baru dilantik mungkin baru sekitar 2 minggu. Apakah ada peluang untuk proses rehabilitasi buat para tersangka ini nanti Pak? Karena dia kan penyalahguna kalau satu program. Yang pasti kita akan melakukan prosedur-prosedur yang sesuai aturan. Sementara ini kita sudah proses naik sidik, kemudian kita akan melakukan proses sidik ini berkoordinasi dengan kejaksaan. Sampai dengan saat ini kita masih dalam posisi keempat, ini adalah tersangka penyalahgunaan. Dan posisi kita belum ada. Namun ke depan kita akan tentunya perlu ada gelar perkara. Empat ini masih ada yang lain, tersangka yang lain, dan kan anggota DPRD kan banyak gitu. Baik, kita jangan berfokus kepada pekerjaan. Kita berfokus kepada siapapun itu yang melakukan penyalahgunaan, tidak terlepas di anggota dewan. Ya, jadi rekan-rekan, penyelidikan yang dilakukan oleh Sat Narkoba menemukan 4 tersangka pelaku penyalahgunaan yang diduga diawali dengan melakukan memakai bersama. Kemudian kita temukan bahwa dari memakai bersama itu dari keempat ini ada yang mengeluarkan uang untuk membeli dan sepakat mereka untuk menggunakan bersama. Ya tentunya ini kita sedang kembangkan, kita lakukan penyelidikan, kita sedang mengungkap penjualnya, pengedarnya. Ya ini sedang kita lakukan penyelidikan untuk pengungkapan. Apa ada dugaan lintas untuk dari anggota-anggota legislatif untuk kementerian itu bagaimana?
Ya, kita masih mendalami. Tentunya kita tidak bisa melakukan menuduh dulu, tapi yang jelas saat itu sedang dilakukan bintek di satu hotel. Kemudian dapat informasi lah kita bahwa di situ ada penyalahgunaan dan tidak ada disebutkan bahwa penyalahan guna sedang dilakukan oleh anggota dewan, bukan. Tapi diduga di hotel T sedang ada penyalahgunaan. Ada menyebutkan dia anggota dewan kah apa bukan? Dari keempat ini yang pertama kali atau gimana, Dan? Yang keempat ini kalau kami sudah beberapa kali mengungkap untuk terkait dengan mohon maaf pekerjaan sebagai anggota dewan. Ini yang kedua kita sedang mengungkap. Ya tentunya harapannya kemarin rekan-rekan yang baru dilantik itu menjadi contoh yang baik buat kita semua. Untuk unit lainnya sudah dikantoi identitasnya? Sudah kita kantongi, kita sedang melakukan penyelidikan, mudah-mudahan kita dapat segera mengungkap. Ini dibeli dengan berapa? Dengan harga satu paket sebesar 1.800.000. Satu paket seharga 1.800.000 mereka gunakan bersama, kemudian sisanya mereka bagi dua. Satu dibawa oleh pelaku AA, satu disimpan oleh pelaku S. Nah itulah yang kita dapat tadi, barang bukti yang sisa itu. Barang bukti apa aja, Dan? Barang buktinya 2 paket plastik yang berisi diduga dan sudah dinyatakan oleh laboratorium forensik Riau bahwa itu adalah betul mengandung metamfetamin yaitu sunat. Kemudian ada 4 alat komunikasi yang digunakan, kemudian ada alat hisap. Pasal yang disangkakan kita menggunakan pasal 114. Ada kemudian sampai dengan saat ini sanksi yang ancamannya adalah 5 sampai dengan 12 tahun. Yang Pak AA yang mana? Pak Madius. Ya. Bapak yang bernama Pak AA ya. Bagaimana Bapak ini? Menyesal tidak atas perbuatan? Sangat menyesal. Ya mudah-mudahan tidak terulang lagi. Ini menjadi pelajaran buat Bapak, termasuk kepada 3 rekan-rekan yang lainnya Pak ya. Udah sering? Baru ini dulu. Kalau itu dia nanti bias kalau susah. Tentunya penyalahgunaan adalah musuh dari semua. Sekarang dia tidak melihat kalangan. Coba kita bisa lihat ke kalangannya dari mulai tidak bekerja, dari mohon maaf dari orang-orang pengangguran sampai dengan pekerjaan yang terhormat. Mereka menyalahkan. Ini harapannya ya cukup terakhirlah di Kota Padang ini terdapat penyalahgunaan yang dilakukan oleh orang-orang yang terhormat. Harapannya tidak dilakukan lagi. Ya kita yang jelas polisi tidak tidur, kita semua sepakat untuk ya membasmi ya karena kita mau menyelamatkan orang lain. Kita membasmi untuk menyelamatkan orang lain. Siap. Terima kasih.